Sudah. Kalau AA udah jadi suami yang baik, seharusnya AA sanggup mencegah kamu berbuat dosa. Oh. Ini kisah kata Indosiar yang tiap malam nih. Coba perhatikan ya. So sweet sekali itu Nabi Adam. Gentle. Mungkin kalau kita Pak yang tobat Pak, mungkin tobat sih tobat Pak, tapi sambil nyalahin, ya Allah, ini saya sama istri saya ngaco ini ya Allah, emang susah dia mah dibilanginnya ya Allah. Mungkin begitu. Enggak tuh. Orang kalau udah pengen ngelihat apapun pakai kacamata iman, gua nggak peduli ya siapa yang salah. Yang aku pikirin adalah gimana caranya dari setiap kejadian saya tambah dekat sama Allah. Dah. Mohon maaf teh, daripada sibuk mikirin gimana caranya kita percaya sama dia, mendingan sibuk melayakan diri kita agar layak diberi suami yang baik oleh Allah. Kita nggak bisa tahu gimana caranya. Nanti yang belum nikah dapat suaminya kayak gimana, kita nggak pernah tahu si calon suami kita ini atau suami kita itu dulu masalahnya gimana. Kita nggak akan pernah tahu calon suami ini akan mudah main gampar nggak setelah nikah, akan mudah tergoda oleh pelakor nggak, di luar sana nggak ada yang tahu. Tugas kita cuma sibuk melayakan diri aja. Lakuin apapun kebaikannya untuk Allah, bukan supaya dia suka. Ya, kita naik baik, nurut sama dia, bismillah, berbuat baiknya bukan supaya dia cinta, supaya Allah suka, udah gitu aja. Sisanya nanti Allah yang tolong. Kita udah ngelakuin kebaikan, dia tetap ada yang berbuat jahat, ada yang kita menjadi korban, apapun itu, bismillah. Kalau memang ini jalan bagimu, darimu ya Allah, untuk memudahkan hamba tambah dekat ke surganya Allah, bismillah ya Allah. Satu-satunya yang bisa kita lakuin adalah mengubah sudut pandang kita dan jadi sebaik-baiknya hamba, udah. Karena nggak ada cara mutlak untuk bisa mengubah manusia. Tapi kalau Allah sudah ngubah gara-gara Allah lihat sudah ridho dengan ketabahan kita, dengan upaya kita, mudah bagi Allah mengubah hati siapapun. Ya. Terima kasih Ustaz. Kak Tasya, sudah cukup. Kasih tepuk tangan boleh untuk Kak Tasya. Terima kasih Kak Tasya, semangat terus, istiqomah terus ya Kak Tasya, Masya Allah. Selanjutnya kita, oke, sebentar yang kakak. Iya, sebentar ya, bentar ya Kak, ini dulu. Oke. Sebutkan nama, asalnya dari mana, masih single atau udah menikah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustaz, nama saya Sukma Rautani. Ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, pertanyaannya itu sebenarnya mirip sama abang yang tadi yang pertama, tapi ini kasusnya agak sedikit beda. Jadi sebelumnya saya udah ditinggal ayah saya semenjak saya baru lahir. Jadi saya dari kecil itu nggak pernah merasakan kasih sayang dari orang tua, khususnya ayah. Saya dari kecil tinggal bersama mama saya. Dalam hati sebenarnya saya sangat membenci ayah saya. Karena dari kecil sampai sekarang saya nggak pernah dinafkahin, saya nggak pernah bertemu, terakhir bertemu 5 tahun karena mama saya mengurus cerai sama ayah saya. Sampai dalam hati saya tuh kayak, nanti saya nikah apa boleh pakai wali, padahal ayah saya masih ada, tapi karena kebencian dalam hati saya itu yang membuat pikiran saya itu seperti itu. Saya sudah bertanya ke orang-orang dan pernah bertanya tentang ini juga ke Ustadz ada di suatu kajian, apa boleh saya pakai wali, padahal saya masih ada ayah saya. Jadi saya ingin bertanya, walaupun saya masih ada ayah saya dan ayah saya tidak pernah menafkahi saya dari kecil sampai sekarang. Sampai sebesar ini saya mama saya yang mencarikan nafkah untuk saya, dan saya yang sekarang kebetulan saya anak tunggal, jadi saya sekarang bekerja keras untuk menafkahi mama saya sekarang. Sampai sekarang ayah saya belum pernah. Saya nggak pernah berjumpa, tapi sekarang untuk berjumpanya susah karena dilarang sama istrinya di sana. Apa boleh saya kalau nikah pakai wali atau itu harus sama ayah saya? Tapi dalam hati saya sebenarnya nggak mau. Boleh kasih tepuk tangan untuk orang sekarang.
Kalau itu ya saya nggak boleh membenci ya gitu Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Kak Ora, makasih banyak. Boleh kasih tepuk tangan buat Kak Ora? Ada sebuah keinginan besar dari seorang anak perempuan, di mana anak perempuan meletakkan cinta pertamanya untuk ayahnya sendiri. Dan hari ini kerinduan itu sebenarnya dirasakan oleh seorang Kak Ora yang begitu merindukan kasih sayang ayahnya. Tapi dalam hati dia juga terbesit rasa benci. Di satu sisi dia ingin ketemu dan begitu dipeluk oleh seorang ayah yang begitu mencintai mungkin dalam hidupnya. Tapi kan ada halangan beberapa hal. Akhirnya Kak Ora harus berlapang hati untuk menerima keadaan. Iya, di Telkom. Iya, bismillah. Dalam Islam, orang tua itu luar biasa posisinya ya. Maka sebagian contoh izin, mohon maaf. Oh, lagi foto dulu ya, silakan. Udah lagi harum, kelenting ganggu aja. Ya, ini dijawab dulu ya, orang lagi sedih. Ya, keluar air mata itu susah. Saya aja orang cerita saya nangis di sini. Tapi saya, insya Allah ayah saya sayang sama saya, masya Allah. Orang sedih lagi boleh ya? Letak dulu hadiahnya di bawah ya. Oke, silakan Ustaz. Sudah, lanjut. Izin ya. Bahkan kalau misalkan di dalam Islam contoh ada seorang orang tua ngelahirin anaknya, mohon maaf anaknya ditaruh di tempat sampah 5 menit setelah lahir. Udah gitu 30 tahun kemudian misalkan si anaknya jadi konglomerat, orang tuanya tiba-tiba datang, "Hai nak, ini kami yang dulu buang kamu, minta duit dong." Menurut Islam kasih jangan? Kasih. Kok dia jahat? Iya, ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kita meninggal nggak ditanya kelakuan dia. Terus kita masih tetap baik, bodoh dong kita. Enggak, kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka aja. Ya. Dan ketika itu berhasil kita lakukan, oh masya Allah, luar biasa. Jalan pahala yang luar biasa. Tapi memang segitu posisinya. Nggak peduli apapun yang udah dia lakukan. Ya, tadi sampai di level se ekstrim itu. Ke orang tua itu ya Allah, nggak boleh kita ke orang tua itu pakai sudut pandang benar atau salah. Mohon maaf ya. Orang tua berkata, "Nak, 1 tambah 1 itu 5 loh." Betul loh, udah jangan dibantah. Selagi perintahnya nggak suruh nyembah selain Allah, atau nggak suruh ninggalin sholat, nggak suruh buka aurat, nggak suruh ngelanggar syariat, posisi mereka segitunya. Mereka ternyata malah zalim kepada kita, itu urusan dia dengan Allah. Ya. Jadi suatu posisinya seperti itu. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, kalau misalkan kita benar-benar tahu beliau di mana, masih bisa dijangkau, maka secara fikih memang masih beliau yang berhak. Baru jadi usulnya ketika entah dia entah di mana. Walaupun ada juga yang berpendapat ya, ketika sudah diminta ternyata beliaunya nggak mau, nah itu masih ada pendapat yang mengizinkan, oh berarti boleh oleh yang, berarti kan ke kakek dulu. Kakek kalau udah nggak ada, baru ada urutannya sampai terakhir adalah wali hakim. Ya, tapi ya itu fikih. Ya, gue cuma pengen mengingatkan bahwa ada orang-orang yang memang ya itulah dia ya. Kita nyampe surganya Allah itu Allah yang nentuin jalan terbaiknya apa. Ada yang jalan terbaiknya harus di medan perang seperti Khalid bin Walid. Ada yang harus berbisnis dan jadi orang kaya dan berbagi sedekah dengan sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Dan ada yang memang ternyata Allah pengennya dia masuk surganya gara-gara ujian itu. Gara-gara tadi misalkan dari ayahnya. Atau bisa jadi kita nggak tahu apa isi hati ayahnya, wallahu alam. Saya nggak berani ngejudge. Tapi tadi katanya dilarang oleh pasangan yang sekarang, ya wallahu alam. Ya. Semua akan bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Tugas kita, yuk lempenglah, bismillah, belajar untuk jadi tambah baik di hadapan Allah. Sekali lagi, insya Allah, jangan pernah mau diri kita itu didikte oleh perbuatan orang lain. Ingat kok yang pernah cerita ada orang bakar sampah nemu ular, karena ularnya diem, dikira mati, pengen dibakar ularnya. Begitu dipegang ternyata hidup, ngigit, berdarah tangannya digigit ular. Ularnya jatuh ke api. Beliau malah menyelamatkan ular itu pakai kayu panjang. Jadi ditanya, kenapa habis digigit ularnya malah nyelamatin ularnya? Ular gigit nggak bisa milih. Dia terancam yang megang cewek cowok, kaya belum kaya, pejabat atau rakyat, dia pasti gigit.
Nggak ada ular mau gigit milih-milih dulu. Aku manusia, aku punya hak memilih mau berbuat apa. Aku nggak mau perbuatanku didikte oleh orang. Kalau ada orang balas jahat, jahat balas jahat, caci balas caci, maki balas maki. Maka buat apa kita ngaji sering-sering, sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru keburukan orang lain? Hah? Udah tahu itu buruk, jangan ditiru. Udah bismillah. Dia ada tanggung jawabnya. Tugas kita lempeng aja. Dan makin berat upaya kita untuk bersabar, makin besar juga ganjarannya di sisi Allah. Coba dulu, bismillah. Kesampingkan dulu masalah apa yang kita rasa ya. Tapi kita ngelakuin ini, aku tetap minta dia untuk mau atau enggak, murni karena ini aturanmu soalnya ya Allah. Masalah dia mau nggak mau, udah sisanya terserah urusan Allah. Tapi bismillah, sesuatu itu insya Allah akan menjadi Allah mudahkan kalau kita ngelakuin apapunnya untuk Allah. Bismillah. Ya, Allahu a'lam. Bisa gitu dulu. Semangat ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kawarang. Makasih Bu Nuris. Baik, kita ke satu pertanyaan terakhir, boleh silakan dari tengah sini ya. Boleh Kakak answernya. Ya, kamu yang duluan tadi. Ya, kamu yang belakang. Sebutkan namanya ya. Yang belakang sana izin dulu Kakak ya. Yang oke, boleh ya. Jangan khawatir, nanti kita ada kesempatan ya yang bertanya. Silakan Kakak sebutkan nama, kemudian langsung ke pertanyaannya ya. Insya Allah nanti di YouTube ada rekamannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu. Di sini saya mempunyai masalah antara saya dan saudara kandung saya. Maksud saya seperti apa? Hubungan saya di antara sama abang itu tidak baik. Saya nggak tahu masalahnya. Cuma saya selalu diteror melalui chatting. Boleh tahu terornya dalam bentuk ancaman? Saya selalu dituduh bahwasanya saya itu menyebarkan isu yang tidak benar terhadap istrinya. Posisi kemarin itu terakhir saya kan di rumah orang tua saya tinggal sendiri dengan papa saya. Posisi lagi sakit dan subuh itu kan saya pulang tuh sama suami. Tiba-tiba saya bilang ini posisi ayah saya lagi sesak nafas, tapi posisi lain saya juga harus pulang karena anak-anak kan mau sekolah ke pagi. Abang saya langsung kebalas ya nanti di situ katanya gitu kan. Nggak lama kemudian dia marah gitu. Memang saya waktu itu lagi bermasalah sama istrinya. Di sisi lain saya disebarkan isu bahwasannya saya itu selingkuh. Itu dibuat di status WA sama istrinya itu di bulan Ramadan. Udah gitu disebarkan lagi di FB itu berulang kali. Nah, jadi saya itu seakan-akan kok kenapa gitu, apa salah saya, kenapa saya seperti ini gitu kan. Waktu pas yang Ramadan itu saya coba untuk terima. Pas yang lebarannya kakak ipar saya bilang kayak gini, semoga kamu dapat hidayah. Amin, aminin aja, nggak apa-apa. Doanya baik kok. Iya yang baik, tapi saya rasa enggak gimana ya, hati saya enggak pas aja gitu. Berarti hubungan seperti itu gitu kan. Berarti hubungannya sama kakak ipar lagi nggak baik-baik aja. Iya, itu bukan satu orang, bahkan ada beberapa orang. Oke. Jadi pertanyaannya apa ini Kak? Yang saya tanyakan, saya itu sebenarnya boleh tenang dulu ya. ini kan permasalahan yang tentang status itu kan anak saya nggak tahu tuh. Jadi sampai sekarang nama saya itu kan udah jelek mana, sampai teman saya itu naik langsung banyak beberapa anak yang saya benar apa enggak berita itu. Jadi saya tanyakan apakah saya harus kasih tahu ke abang saya tentang istrinya atau
harus saya pendam. Di sisi lain, saya juga nggak mau hubungan antara suami istri itu bertengkar gara-gara saya menyampaikan. Tapi di sisi lain hati saya nggak tenang sampai saat ini. Jangan ngompor-ngompori ya. Lawan aja katanya Ustaz. Sabar, biar Ustaz kasih pandangan baik. Intinya kakak bertanya apakah saya harus memendam ini, apakah saya harus menyampaikan ke abang sendiri dengan adanya tindakan-tindakan yang mungkin tidak mengenakan dari kakak ipar. Begitu ya kak ya, lebih kurang. Oke, silakan penulis. Terima kasih. Sama-sama kakak. Satu, bismillah. Kalau tentang fitnahnya dulu ya. Fitnah itu yang rugi yang fitnah. Kita udah tahu itu ya. Kalau bicaranya fitnah, keempat imam mazhab, empat-empatnya pernah dipenjara. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Ada nggak satupun yang benci kepada mereka? Enggak. Kecuali yang niat pengen zolim. Buya Hamka pernah dipenjara, tujuannya pengen ngekhianatin Indonesia. Merusak nama baik beliau? Enggak. Begitu bebas, Soekarno ketika wafat minta disolatinnya sama Buya Hamka. Fitnah itu kita belajar untuk, karena jelas bentuknya fitnah ya. Kalau bentuknya kritik atau nasihat yang membangun silahkan didengerin. Kalau bentuknya jelas-jelas fitnah yang berasal dari kedengkian atau sesuatu yang gak suka, selevel Nabi pun difitnah, tapi nggak menggeser sedikit pun cinta kita kepada beliau gitu. Ketika akhirnya fitnah, bahkan ngadapin orang yang nggak suka, cara terbaik ngadapin orang yang nggak suka itu yuk kita sukses aja udah. Dalam bidang apapun, sukanya apa, maunya apa, silakan. Dan suksesnya dunia akhirat, bismillah, di hadapan Allah jadi orang baik. Orang mau dia gini, dia begini, dia begini, dia begitu. Orang ngefitnah banyak katanya pernah selingkuh. Enggak, ini di sini saya ngerasa biasa-biasa aja ngelihat. Ya. Karena satu, aslinya orang itu ketika ada gosip tentang seseorang, mohon maaf ya, lebih banyak yang nggak peduli sebetulnya. Iya, ada yang mulutnya jahat, tapi udahannya besok dia lupa lagi habis ketika apa udah. Yang repot kalau kita meletakkan bahagia kita di pikiran orang, orang anggap saya seperti apa. Enggak, selagi kita benar-benar lempang di jalan Allah dan kita benar-benar nggak ngelakuin, terserah istilah. Dan cara terbaik untuk ngelawannya, menurut saya menghabiskan waktu untuk misalkan masih tahu ke dia begini, kenapa begitu, akhirnya di debat, akhirnya dilabrak. Enggak, udah istilah. Mau diomongin apa aja, tahu-tahu kita sukses, tahu-tahu dagangan laris, tahu-tahu dapat 1 miliar pertama kita, tahu-tahu udah kebeli Alphard yang pertama, tahu-tahu viral, tahu-tahu hafal 30 juz. Sampai di titik nanti dia pengen mencaci maki menghujat kayak begini, tahu-tahu ada 1 juta follower yang suka sama kita, terus kenapa? Walaupun sekali lagi surga kita nggak di mulut orang, enggak, tapi tugas kita udah bismillah lempeng aja. Jadi baik di hadapan Allah, biasanya Allah yang perbaikin urusan kita istilah. Kalau nyari siapa yang salah nggak akan beres sebelum didudukin semuanya ikut datang semua di sini. Aslinya seperti apa kayak gimana, cuman nggak akan beres dan kita pengen solusi udah. Siapa yang paling beruntung dari setiap kejadian? Sama, tapi adalah siapapun yang bisa menjadikan apapun yang terjadi dalam hidupnya jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Iya sakit difitnah, iya sakit diman, tapi bismillah. Kalau mau jujur, banyak orang yang lebih soleh dari kita juga difitnah, cuman nggak mempan fitnahnya. Di penjara gara-gara tuduhan ingin mengkhianati negara. Satu Indonesia waktu itu nggak percaya Buya Hamka kayak begitu. Dan gara-gara ditangkap jadi jadwalnya kosong, selesai kitab tafsirnya. Jadi difitnah, si yang ngefitnahnya ngerasa ini yes aku berhasil menghancurkan hidupnya dia. Bagi beliaunya tambah mulia di sisi Allah, karyanya tambah banyak, suksesnya tambah besar. Jadi nggak usah sibuk mikirin, aduh capek sekali mulut orang itu ya Allah. Pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas, pegel. Ini maaf jadi ngerembet ke situ ya. Tapi ya bismillah, nah memang. Oke. Merasa tersinggung lagi soalnya. Tapi gitulah bismillah ya, tenang aja. Tenang aja. Selagi kita lempeng di jalan Allah, anggaplah ternyata nggak mempan nih, satu dunia tetap benci sama kita. Allah tahu kita yang aslinya seperti apa dan tetap bertakwa. Gak laku hujatan 7 miliar manusia penduduk bumi. Selagi pencipta manusianya suka sama kita, nggak akan ada yang bisa celakain. Tenang aja. Ya, jangan dibiarkan, jangan izinkan
hal-hal seperti itu ngerusak kedamaian hati kita, Biswin. Padahal kita punya pilihan untuk menjadikan pilihan Allah atau pendapat Allah aja yang paling penting buat kita. Udah gitu dulu aja. Nggak apa-apa ya, tenang aja. Semangat ya kakaknya, boleh tepuk tangan buat kakaknya dong, luar biasa. Oke, sabar ya, sabar, tenang ya. Baik, kalau tadi kita sudah ada sesi tanya jawab ya, nanti mungkin kalau yang belum bertanya ya nggak apa-apa, nanti boleh saya bertanya sama saya nanti ya, saya salurkan jawabannya ya. Soalnya Bu Deni sudah kasih clue buat saya, nanti kalau ada jemaah yang mau nanya yang belum sempat nanya, boleh nanti saya kasih Bang Eko nanti sampaikan ya, nanti sama saya ya nanyanya ya. Oke, baik. Tentunya kita sudah mendengarkan tausiah yang telah disampaikan oleh Bu Deni terkait dengan self healing, menyembuhkan luka batin dengan iman, bahwa dari semua cerita yang sudah disampaikan oleh Bu Deni, Atau agak enak perutnya. bahwa yang bisa menenangkan diri kita adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Madura City. Di mana? Bangkalan, Sampang, Pamekasan. Masalah itu akan hadir sama siapapun. Bahkan Masih tempat bilang, kalau kita lagi yang sama berada sama di tadi siang. posisi level Tadi pagi. terbawah, jangan pernah sendiri. Cari teman, cari saudara, cari orang-orang yang memang bisa kita percaya untuk kita berbagi cerita, supaya hati kita lebih lapang, hati kita lebih luas, hati kita lebih ikhlas. Dan tentunya salah satu keikhlasan hati tidak hanya kita rindu akan sebuah ketenangan batin, tapi Ini di Medan. Oh, lagi di Medan. Di Grand Mercure Medan. Positif. Dan hari ini Kita sama Judi nggak persis plek sama sih. Kami silakan kepada Kak Dinda yang dimana nanti Tapi jauhi dua-duanya ya. menyembuhkan hati para sahabat hidup yang ada di sini dengan Surabaya 30 November. Singapura belum ada undangan di sana. Ke Siantar besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang keras, orang Medan kan biasanya keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ya, senang sekali bisa berkumpul di sini dengan warga-warga Medan yang keras dalam perjuangan, Insya Allah ya. Baik, teman-teman semuanya, mohon izin saya Dinda, perwakilan dari timnya Kode Muslim dan juga Iya. dari Masjid Kemarin di Garut. di rumah. Nah, ini sedikit saya akan menyampaikan mengenai Taram Lombok belum tahu nih kapan sananya. Kalau nggak salah nanti November ada jadwal di Meru Mata Lombok. Senggigi. Memberikan kesempatan juga waktu untuk kami mengabarkan sedikit ya. Baik, teman-teman semuanya, ini Belakangnya di mana? ada sedikit program namanya Khairul Ummah yang saat ini kita Merdeka bakal kiamat juga tetap. Pokok, Dinda dan juga semua tim yang ada di Bogor khususnya karena memang kita base-nya ada Dan pilihannya tetap dua, antara kiamat duluan atau mati duluan. dan kita sekarang sedang melakukan pembebasan lahan untuk Si kembar duduk tuh ada di situ. lahan tersebut sebagai pusat peradaban dan juga pendidikan Islam Khairul Ummah yang nanti Judi dan tanam saham ada nggak persis sama sih. sekolah, misalnya PPK, kemudian juga SD, SMA, dan juga nanti akan berdiri masjid di sana. Ke admin aja nanti insya Allah. Sudah ada sekolah ya, SMP sudah ada yang untuk Islam homeschooling. Makassar 16 November. 3 tahun ini dan di sini Iya, nanti juga foto. nggak hanya SMP Anaknya duduk aja, di kursi punya jamaah. TPA, punya SD, SMA, dan insya Allah jadi pusat peradaban dan juga pendidikan Islam di sana. Dan rencana lahan yang akan kita bebaskan itu seluas 2.700 meter dan ini cukup luas dan pastinya tanpa pertolongan Allah mungkin Trading juga. lebih- Kalau benar-benar asal tebak-tebakan mah jatuhnya jadi kayak judi. Gak ada apa-apanya lah kayak gitu insya Allah ya kalau dibarengi dengan niat dan juga bismillah kita dan info juga nih buat teman-teman Nanti dikabarin di mananya. masjidnya, TPA-nya, sekolahnya dan lain-lain. Amin, ya Allah. Tapi alhamdulillah program kita udah jalan. Sudah setahunan ini kita jalan. Pasnya merdeka tandanya merdeka ketika sudah tidak dijajah lagi. Yang pertama boleh di mix dulu ada kajian sehati. Kajian sehati itu kita mulai di Kajian tinggal datang. Waalaikumsalam disampaikan ke Teh Yunda dan Baby Twins. Atau juga Teh Yunda, mungkin ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan
dan inilah dia kajian saat yang kita buat di rumah seperti ini, ada gimana kita dengan buat. Dan next itu ada kegiatan aku cipta Quran.